Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Free Course hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai design thinking, teman-teman. Di mana design thinking ini menjadi sebuah framework yang mulai ramai diperbincangkan gitu ya. Banyak ngomong soal design thinking. Dan hari ini mungkin temanya lebih ke perkenalan lah ya. Sebenarnya design thinking itu apa sih? Dan bagaimana design thinking ini itu bisa membantu kita khususnya yang mau mengembangkan sebuah ide bisnis yang sifatnya mungkin inovatif gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Subhana. Saya saat ini fokus sebagai professional trainer, di mana saya fokusnya adalah membantu para perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan kompetensi, yang mana kompetensinya itu berkaitan dengan continuous improvement ataupun berkaitan dengan productivity. Itu pendekatannya macam-macam, bisa lewat online, bisa lewat kelas secara offline gitu ya, maupun secara coaching juga sih, kadang-kadang coaching juga dilakukan jika memang itu dibutuhkan. Oke, itu aja perkenalan singkat dari saya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan tertarik untuk diskusi dengan saya, sangat open banget. Bisa lewat LinkedIn, bisa, Instagram bisa, ataupun melalui Instagram aja di message ya. Perkenalan singkat dari saya. Hari ini kita akan membahas apa aja sih, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa sih itu design thinking, mulai dari design thinking itu apa, ya. Lalu kita akan membahas juga mengenai mengapa sih design thinking itu menjadi penting. Yang selanjutnya adalah kita juga akan membahas sebenarnya ada 5 langkah Bapak Ibu, teman-teman semua dalam mengembangkan ide bisnis yang inovatif melalui design thinking. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Next, nah kayak apa sih itu design thinking? Oke, kita mulai dengan definisinya terlebih dahulu. Design thinking itu apa sih? Jadi kalau menurut dari McKinsey, design thinking itu adalah sebuah pendekatan ya, bagaimana untuk memecahkan sebuah permasalahan yang memang lebih sistemik atau terstruktur, yang memang fokusnya adalah kepada si pelanggan. Pelanggan itu siapa? Pelanggan itu kalau misalkan kita bahasanya adalah dalam hal bisnis misalnya, itu adalah orang-orang atau individu yang mana dia itu mau membayar dan menggunakan produk kita ataupun jasa kita. Kalau ruang lingkupnya misalnya dalam pekerjaan, berarti produk pekerjaan kita, orang yang menerima produk pekerjaan kita itu adalah sebagai pelanggan. Gitu ya, itu adalah disebut dengan pelanggan. Jadi kita tahu dulu siapa sih sebenarnya kita tuh punya punya produk ataupun memberikan jasa itu buat siapa gitu. Misalkan saya nih mau memberikan produk ini, misalkan e-course ini kepada orang-orang yang mau memang belajar berkaitan dengan design thinking gitu ya, atau bisa mahasiswa yang memang mau belajar tentang design thinking, ataupun pada karyawan yang memang dia itu ditugaskan untuk belajar tentang design thinking, atau pekerjaan itu berkaitan dengan design thinking, atau bahkan business owner yang memang dia itu mulai tertarik gitu ya, ingin menerapkan design thinking di perusahaannya. Dan kenapa ini design thinking itu menjadi penting, dan kenapa ini menjadi, kenapa sih kita gitu ya sebagai, baik itu sebagai business owner ataupun sebagai mahasiswa ataupun sebagai karyawan misalnya, itu harus menggunakan design thinking. Nah ini ya, jadi menurut Harvard Business Review sekitar 75% menyatakan bahwa 75% itu startup itu gagal. Gara-garanya apa? Gara-garanya tidak, atau kurangnya produk market fit. Artinya apa? Artinya dia bikin produk, namun marketnya bisa jadi tidak tepat gitu ya, atau marketnya tidak pas gitu ya, sehingga tidak ketemu tuh antara produk dengan orang yang membelinya, marketnya nggak ada misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu design thinking inilah nantinya akan bisa membantu nih untuk masalah produk market fit ini gitu ya, karena kan
Kalau design thinking itu kan memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa memahami pendalaman mengenai kebutuhan dari si konsumen. Lalu apa manfaatnya, teman-teman? Jadi manfaat dari design thinking itu banyak banget gitu ya. Saya coba rangkum beberapa hal. Yang pertama, ini menurut laporan dari McKinsey bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi pendekatan desain centric atau design thinking itu tumbuh 10% lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor mereka. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu ada 10% dan yang lainnya 3-6%. Artinya tertinggal dengan melihat dari design index score ini menurut dari McKinsey ya, datanya dari McKinsey. Nah, lalu menurut design value index, jadi perusahaan-perusahaan yang fokus pada design thinking itu mengungguli Standard and Poor 500 ya. 500 itu sebesar 211% selama 10 tahun terakhir. Jadi S&P itu adalah sebuah kumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia, di Amerika khususnya, yang memang dia itu masuk ke dalam list bursa ya, bursa saham di sana. Yang masuk 500 besar gitu ya. Gitu mengungguli sebanyak 211%. Oke, kita lanjut. Dan ternyata teman-teman ini menurut CEO PepsiCo Indra Nooyi pernah mengatakan kepada Harvard Business Review bahwa ternyata design thinking itu juga memiliki pengaruh ya yang besar gitu ya, khususnya dalam setiap keputusan penting di dalam perusahaan. Dan datanya selama beliau ini menjabat selama 12 tahun kurang lebih, itu penjualannya itu meningkat hingga 80% karena mengambil keputusan berdasarkan data-data dari design thinking, berdasarkan dari kebutuhan yang memang human centris. Lalu juga design thinking nggak cuma hanya untuk meningkatkan produk ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ini juga bisa meningkatkan yang namanya budaya perusahaan. Jadi ada 71%. 71% perusahaan mengatakan bahwa pemikiran design thinking itu bisa meningkatkan budaya kerja di organisasi, dan 69% mengatakan bahwa design thinking itu juga bisa membantu dalam membuat proses inovasi itu jadi lebih efisien. Selain itu, ini juga paling penting juga ya, jadi fokusnya pada design thinking ini juga bisa mendorong yang namanya loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Setengah dari perusahaan yang berfokus pada desain yang disurvei oleh Adobe, 41% itu melaporkan design thinking itu bisa menghasilkan pelanggan yang lebih puas dan juga loyal. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, mulai manfaat-manfaatnya sangat banyak ya. Nggak cuman kita design thinking itu nggak cuman ngelihat dari produk gitu ya, yang memang disukai atau dinikmati oleh para pelanggan, tetapi juga ini juga bisa mendorong untuk peningkatan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Mas Adi itu ya, atau Kak Ngadi, untuk selain tujuan gitu ya, tujuan dari design thinking ini apa sih selain tadi yang sudah dibahas banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan lain yang mungkin bisa menjadi panduan kita dalam penggunaan design thinking. Jadi selain tadi ya, selain untuk meningkatkan profit misalnya gitu ya, atau misalkan meningkatkan loyalitas dari pelanggan, ada 3 hal Bapak Ibu dalam tujuan design thinking ini. Jadi ini menurut dari Interaction Design Foundation, itu setidaknya ada 3 nih, harus memenuhi 3 hal ini nih dalam penerapan design thinking. Yang pertama adalah daya tarik gitu ya. Kita mulai dari sini, desirable atau daya tarik, memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya di sini apa? Artinya di sini tuh kita benar-benar mampu berempati ya terhadap si pelanggan itu. Sebenarnya masalahnya pelanggan itu apa sih? Dan apa sih yang menjadi problemnya mereka, apa sih yang menjadi harapannya mereka, apa sih yang menjadi keinginannya mereka, apa sih yang menjadi tantangannya mereka gitu. Kita harus bisa menemukan
atau bahkan memenuhi kebutuhan si pelanggan itu tadi. Nah, yang kedua adalah kelayakan atau visible. Visible di sini atau kelayakan di sini, kira-kira mampu nggak sih kita membuat sebuah solusi yang memang bisa untuk memecahkan problemnya si pelanggan tadi, si masyarakat tadi. Dan di situ juga kita harus memastikan apakah sumber daya kita bisa gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan itu jadi penting, jangan sampai kita udah tahu benar gitu ya masalah si pelanggan, tapi kita memaksakan karena kita nggak punya sumber daya. Misalnya kita nggak punya manpowernya, kita nggak punya skillnya, kita nggak punya toolsnya misalnya gitu ya. Jadi di sini juga kita harus memikirkan kira-kira dari masalah yang ada di masyarakat itu, kira-kira kita bisa nggak sih menyelesaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah kelangsungan hidup atau viable. Kira-kira dengan solusi gitu ya yang kita berikan itu kira-kira dapat menguntungkan ke buat kita secara bisnis ya. Secara bisnis itu kita dapat untung nggak, dapat menghasilkan nggak gitu. Karena solusi yang kita berikan juga benar sih bermanfaat gitu. Tapi kalau misalkan kitanya boncos gitu ya, kalau misalkan kitanya enggak menghasilkan dari situ ya buat apa gitu ya. Pada akhirnya kan tetap ya harus sesuatu yang kita paham banget dari segi masalahnya masyarakat. Yang kedua kita juga tahu solusinya, sumber dayanya juga tersedia. Dan yang ketiga adalah dari solusi yang kita berikan itu juga bisa bermanfaat bagi kita. Artinya dalam segi profit kita mendapatkan keuntungan di situ. Nah itu adalah 3 tujuan dari design thinking. Nah, oleh karena itu, ada esensial dalam business fit, gitu ya. Jadi, dalam design thinking itu harus ada 3 hal ini nih, founder atau business fit, problem solution fit, dan juga product market fit. Yang founder business fit artinya ketika kita ingin memberikan sebuah solusi, kita pribadi sebagai orang yang memberikan solusi gitu ya, kita memang memiliki kesukaan gitu ya. Kita punya passion terhadap topik tersebut gitu ya, topik masalah tersebut, dan kita juga punya expertise di situ gitu ya. Dan kita memang bisnisnya juga cocok gitu di situ. Misalnya contohnya teman-teman memiliki kesukaan makan gitu ya. Hobinya makan, hobinya mereview makanan-makanan baru misalnya gitu, makanan-makanan viral yang lagi rame di sosial media gitu ya. Dan teman-teman punya skill di situ, teman-teman bisa memberikan pendapat review yang jujur tapi memang masuk akal gitu dan bagus reviewnya gitu. Dan teman-teman bisnisnya cocok gitu tuh. Kebetulan teman-teman juga misalnya punya sosial media yang memang jenis bisnisnya adalah memberikan review gitu ya, endorsement misalnya gitu. Cocok tuh gitu ya antara keinginan dengan jenis bisnisnya sama gitu ya, antara skill yang dimiliki dengan jenis bisnisnya juga cocok gitu ya. Yang kedua adalah problem solution fit. Yang tadi teman-teman udah tahu nih problemnya apa sih? Misalnya teman-teman menyasar orang-orang yang mau datang ke sebuah kota pengen kulineran tapi nggak tahu nih kira-kira makan apa ya yang cocok gitu ya. Nah teman-teman di situ tuh memberikan nembaknya di situ tuh, di problem di situ misalnya. Dan teman-teman memberikan solusi yang tepat juga. Misalkan teman-teman membuat sebuah video singkat 5 kuliner yang wajib dicoba ketika mengunjungi Bandung misalnya gitu ya, atau mengunjungi ke daerah apa gitu ya. Solusinya tepat tuh, ada 5, ada 10, ada berapa gitu ya, solusinya tepat gitu. Nah itu cocok dengan orang-orang yang pengennya cepet sih, nggak usah lama-lama deh, cukup 60 detik itu kita bisa men-summary 6-5 tempat yang wajib dikunjungi misalnya untuk dimakan karena sudah dapat review dari teman-teman tadi ya. Yang ketiga adalah product market fit. Produk teman-teman kan memberikan review, dan di market itu banyak orang-orang yang nyari misalnya gitu ya, orang-orang yang baru mau healing misalkan jalan kemana, teman-teman memberikan produk-produknya itu dalam bentuk misalnya list gitu ya, atau ebook ataupun misalnya sebuah video-video singkat gitu ya, dan marketnya cocok gitu, ada marketnya emang ada gitu. Atau misalnya teman-teman gak cuma kepada orang-orang yang
yang suka menjalaninya ya, tapi ke bisnis yang memang yang restorannya gitu ya. Teman-teman targetannya adalah memberikan review gitu ya kepada restoran-restoran misalnya gitu ya. Nah itu juga cocok tuh marketnya, dari produknya ada, marketnya juga ada gitu. Nah selain itu kira-kira keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan dalam design thinking? Oke, dan di sini kita bahas menurut ya ini ya, menurut Harvard Business Review setidaknya ada 5 keterampilan yang bisa membantu kita dalam penerapan design thinking. Yang pertama adalah emotional intelligence. Artinya di sini teman-teman memiliki keterampilan dalam memahami atau berempati terhadap pelanggannya teman-teman gitu. Yang tadi ya bisa memahami dari segi apa sih masalahnya, apa sih keinginannya, apa sih harapannya, apa sih kendalanya gitu ya, apa sih tujuannya gitu ya, apa sih yang diinginkan gitu. Jadi kita benar-benar bisa melakukan empati di sana. Caranya banyak ya, nanti kita akan bahas di belakang lebih detailnya. Yang kedua adalah consensus building. Consensus building itu ketika gini teman-teman, ketika teman-teman melakukan design thinking itu di dalam sebuah tim gitu ya, teman-teman nggak sendiri misalnya gitu ya. Nah di situ teman-teman harus bisa memastikan bahwa ketika kita menjalankan design thinking ini kita akan nantinya akan menghadapi beberapa tantangan gitu ya. Kita mengidentifikasi kira-kira dalam perjalanannya ke depan tantangan-tantangan apa sih yang akan muncul atau potensi muncul gitu ya. Misalnya datanya kurang, terus misalnya datanya kurang valid gitu ya, terus butuh modal untuk membuat prototipe misalnya, nanti kita akan bahas lebih detail tentang prototipe gitu ya. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa kita memang udah siap gitu ya melakukan konsensus untuk siap melakukan yang namanya design thinking ini. Yang ketiga adalah user research. Nah, user research ini adalah bagaimana keterampilan kita untuk meresearch pelanggan-pelanggan ya, calon-calon pelanggan kita gitu ya, menggali informasi dari mereka, survei gitu ya, observasi segala macamnya, atau di internet gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, apa sih yang lagi ramai sekarang itu, apa sih yang mereka cari, apa sih yang lagi viral gitu ya. Nah itu adalah kemampuan dalam kita meriset si pelanggan kita, mulai dari misalkan dia dari apa namanya polanya gitu ya. Kalau misalkan kita teman-teman mau meriset misalkan maba gitu ya, mahasiswa baru, biasanya mahasiswa baru itu ketika dia datang ke kampus pertama kali datang itu polanya gimana sih dia, apakah bertanya apa mencari teman dan segala macam gitu ya, sehingga kita punya kemampuan dalam meriset sebuah kondisi dari si pelanggan yang teman-teman sasar. Nah ini tadi ya journey mappingnya tadi kita memappingkan sebuah pola gitu ya. Pelanggan itu biasanya polanya gimana sih dalam kesehariannya, dari kosan ke kampus, kosan lagi gitu ya, cuma dua titik doang, atau gimana tuh polanya gitu, journey itu kayak gimana. Nah itu juga kita harus memahami di area-area mana yang mungkin menjadi potensi kita bisa membantu mereka, ada permasalahan di mana di sana. Apakah ketika misalkan mereka mau cari makan misalkan gitu ya, atau misalkan ketika mereka mau melakukan kuliah di sore hari, itu kira-kira polanya kayak gimana, ada kendala apa di sana gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah brainstorming teman-teman. Jadi brainstorming ini adalah kita mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dan nanti kita pilih kira-kira mana ya solusi yang bisa kita berikan untuk membantu pelanggan kita nantinya. Nah ini adalah 5 design thinking yang memang 5 keterampilan yang bisa membantu kita dalam penerapan design thinking. Nah, lalu bagaimana nih caranya, langkah-langkahnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam melakukan design thinking? Setidaknya ada 5 langkah nih, mulai dari empathize atau empati, define, idea, prototype, dan yang terakhir adalah test. Jadi kalau misalkan mau gampang mengingat design thinking gitu ya, prosesnya adalah ED protest ya. Jadi E-nya itu adalah empathy, define, I-nya adalah idea, protest, prototype, dan juga tes. Jadi lebih mudah untuk mengingatnya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman semua, Bapak Ibu.
Oke, kita mulai dari empathize dulu atau empati, yaitu proses di mana kita memahami kebutuhan dari pelanggan kita. Ini proses yang menjadi krusial dalam design thinking karena ketika kita salah memahami kebutuhan pelanggan, ke belakangnya produknya pun tidak akan tepat gitu ya. Makanya di sini ya harus rewel dalam tanda kutip, kita harus benar-benar merasakan gitu ya apa sih yang menjadi kebutuhan dari si calon pelanggan kita. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin bisa lewat teknik wawancara yang mendalam. Artinya di sini kita tanya langsung gitu ya. Tanya langsung ke calon pelanggan kita sebenarnya apa sih gitu ya yang memotivasi teman-teman gitu ya. Apa sih kalau misalkan teman-teman dihadapkan untuk pergi ke sebuah lokasi wisata yang baru baru pertama kali, dan ketika teman-teman misalnya mau mencari kulineran di sana, kira-kira apa sih problemnya, kira-kira apa sih yang diharapkan, kira-kira nyari kayak gimana sih gitu ya, informasinya kayak gimana sih. Jadi ketika wawancara juga harus ditempel dengan konteks, konteksnya dalam hal apa nih gitu, ya memang berkaitan dengan produk yang akan teman-teman buat kan gitu. Yang kedua, ada yang namanya observasi lapangan. Observasi lapangan, teman-teman benar-benar mengamati tuh. Mengamati kesehariannya kayak gimana gitu ya. Terus apa yang dia lakukan gitu ya. Berinteraksi dengan layanan seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau observasi ini kendalanya adalah ketika kita orang-orang yang kita observasinya itu random gitu ya. Itu agak kesulitan, kecuali kalau misalkan teman-teman mengobservasi di lapangan, misalkan targetnya adalah mahasiswa baru tadi ya, misalkan, atau mahasiswa lama, mahasiswa yang udah yang mau lulus tapi susah gitu ya, mau bikin skripsi tapi kok nggak beres-beres misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman boleh tuh diobservasi, karena teman-teman mungkin setiap hari bisa ketemu di sana, bisa dilihat gitu. Paling gampang sih mahasiswa baru deh gitu ya, kelihatan kok. Misalkan kalau mahasiswa baru tuh biasanya misalnya gitu ya, aku nggak tahu di tempat teman-teman misalnya rambutnya pelontos gitu ya, botak gitu, tapi terus mukanya masih masih yang apa, baru-baru baru lihat dan segala macam, gerak-geriknya juga kelihatan banget anak SMA misalnya gitu ya. Itu diobservasi sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, apa sih eh, aktivitas yang dia lakukan tuh kayak gimana. Nah itu diobservasi ya. Dan yang ketiga, apa yang ketiga adalah pemetaan empati. Nah, pemetaan empati ini adalah sebuah teknik juga. Bagaimana kita bisa membuat sebuah peta ini, mungkin kalau lebih oke lagi digabung ya antara wawancara dengan peta empati ini, itu bisa juga digabung gitu ya. Jadi bagaimana kita memetakan sebuah pemikiran, apa yang dirasakan, apa yang dikatakan pada konteks atau situasi tertentu. Harapannya adalah itu bisa membantu kita nih untuk bisa memahami sebenarnya secara perspektif tuh kayak gimana sih gitu secara keseluruhan ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi empathy map itu adalah mulai dari apa yang dia katakan, apa yang dia katakan tuh apa sih ketika misalkan dalam konteks tadi misalnya mencari makan atau sebagai mahasiswa baru. Apa sih yang mereka katakan ketika menghadapi masalah dalam pendaftaran misalnya gitu ya. Terus apa yang mereka pikirkan ketika mereka mengalami kesulitan gitu ya dalam mengakses websitenya gitu misalnya gitu ya. Dan yang ketiga misalkan apa sih yang mereka lakukan gitu ya ketika mereka menghadapi permasalahan yang akan di dalam konteks mengisi formulir gitu ya. Dan yang keempat adalah apa sih yang mereka rasakan gitu ya ketika mereka mau daftar ulang dan segala macam gitu ya. Nah ini kita bisa petain tuh mulai masing-masing kuadran gitu, sehingga kita akan lebih tergambar secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami secara utuh gitu ya, setelah kita memahami secara utuh dari segi apa sih yang dibutuhkan oleh si pelanggan kita gitu ya, atau calon pelanggan kita, baru deh kita coba untuk mendefinisikan atau merumuskan masalahnya itu sebenarnya ada di mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya problem statement crafting, atau ya problem statement lah ya. Kita membuat sebuah problem statement dari problem-problem yang sudah kita temukan.
Nah, kita buat pernyataan sebenarnya mana problem yang memang menjadi paling banyak. Yang paling gampang sih paling banyak ya misalkan teman-teman mengobservasi tadi itu ya. Dari sekian mahasiswa atau sekian orang, misalkan 30 sampai 50 orang, ternyata ini masalahnya tuh muncul terus nih, misalnya gitu ya. Ini muncul lagi gitu dan kayaknya solusinya juga belum ada. Solusinya ada tapi kayaknya belum benar-benar memecahkan masalah deh gitu ya. Masalahnya mereka gitu ya. Nah, karena kita coba pecahkan nih misalkan gitu ya. Misalkan mencakup masalahnya apa gitu ya. Dan ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah mulai dari siapa, butuh apa, karena apa. Untuk membuat sebuah problem statement. Contohnya misalkan gini. Petani, lihat siapa gitu ya. Butuh literasi digital marketing. Itu apanya? Karena kenapa? Karena agar bisa bersaing di era teknologi digital gitu ya. Kan jelas ya. Petani butuh apa? Karena apa? Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya tadi mahasiswa baru butuh apa? Karena apa? Nah itu juga menjadi apa ya kira-kira apa ya? Nah itu jadi sebagai problem statement yang bisa kita buat. Setelah kita membuat problem statement, yang kedua adalah kita membuat yang namanya how might we question. Jadi how might we question ini adalah sebagai pembuka untuk menemukan solusi pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger untuk mencari solusi. Misalkan bagaimana ya kita bisa meningkatkan literasi digital marketing bagi para petani. Nah, itu kan mulai kepikiran kan. Nah, sebelumnya karena apa? Mulai dari karena why, lalu kita baru ke how-nya gimana. Gitu. Jadi di sini kita harus bisa menemukan ini dulu nih, didefinisikan ini gitu ya. Kalau misalkan belum dapat, coba lagi kita lihat dari proses yang sebelumnya. Gitu. Setelah kita menentukan yang namanya statement problemnya atau problem statementnya, lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa untuk membuat sebuah ide kreatif apa nih yang bisa kita berikan atau solusi apa yang bisa kita berikan untuk membantu problem yang ada sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam cara. Ini mungkin aku akan rangkum menjadi 3 aja ya. Sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya brainstorming, gitu ya. Jadi kita mengumpulkan tim orang-orang yang mungkin membantu dalam mencarikan ide. Kira-kira apa ya, bagaimana ya agar para petani itu misalnya biar mereka punya pemahaman mengenai digital marketing, misalnya gitu ya. Misalnya. Terus ya udah, nah itu kita banyakin dulu idenya, jangan menilai. Artinya gini, dalam ngomongin brainstorming itu tidak boleh kita itu menyela atau kita itu jangan mengkritisi dari setiap ide. Mau misalkan dia kasih webinar, dia kasih paket internet misalnya gitu ya, kasih tablet, kasih apapun idenya. Karena di brainstorming itu bukan mencari kualitasnya, tapi baru masih yang paling penting adalah mencari kuantitasnya. Semakin banyak ide, semakin bagus. Yang kedua adalah storyboard. Nah, kita membuat metode adalah menelusuri sebuah perjalanan untuk kira-kira masalah apa yang bisa kita berikan solusinya berdasarkan dari tadi menelusuri si pelanggan tadi, gitu ya. Kira-kira di mana ya posisinya ya, solusinya di mana ya. Misalkan seorang petani dari rumah dia mau ke kebun, dari kebun itu dia ada proses di dalam perjalanannya itu misalnya harus sampai panen. Nah panen itu kadang dijual murah misalnya sama tengkulak misalnya, dibeli murah oleh tengkulak. Gimana kalau misalkan dia bisa langsung jual ke orang gitu ya, langsung dia bisa bikin, dia punya media sendiri misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari secara bisnis prosesnya, bukan bisnis prosesnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah ada mind mapping. Mind mapping itu adalah menghubungkan ide dari masing-masing ide itu dihubungkan dengan ide yang lainnya. Nah, mungkin contohnya adalah di sini ya teman-teman ada yang namanya double diamond digital design thinking process, di mana kita mulai dari mendiscover, define, develop, dan juga deliver. Jadi kalau masih ingat tadi
katakanlah misalnya kita mau brainstorming gitu ya. Nah ini juga bisa digabungkan dengan brainstorming teman-teman. Jadi misalkan kita mulai mendiscover. Discover di sini adalah kita lihat dulu problem apa ya yang kira-kira muncul gitu ya terhadap misalnya konteksnya apa gitu ya. Entah itu teman-teman menembaknya adalah mahasiswa baru, apa ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu yang baru menikah, baru punya anak satu misalnya gitu. Atau para petani gitu ya. Jadi kira-kira masalahnya apa sih mereka ini misalkan oh masalahnya macam-macam dan segala macam itu banyak tuh di sini. Kita mulai dulu dari konteksnya apa, problemnya apa, dari konteksnya tentang apa, muncul kan problem-problemnya kan di sini kan. Nah, itu misalkan problemnya ada dari satu problem menjadi beberapa problem, dari satu konteks menjadi problem-problem-problem dari problem ini lalu kita pilih 3 sampai 5 besar yang paling muncul sering atau sering muncul di setiap kali ditanyakan ke setiap satu orang ini muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 misalnya gitu ya, misalkan 3 problem besar, baru kita tanyain lagi di sini, tanyakan kira-kira solusinya ada apa? Banyak kan, misalkan solusinya mulai dari A, B, C, D, E, banyak lah gitu. Satu A, satu B gitu, dan segala macam. Sama polanya. Dari solusi-solusi ini masih ingat kira-kira solusi apa yang kita bisa provide, kita bisa berikan gitu ya dengan sumber daya yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan keterampilan yang kita miliki gitu. Jadi ke sana gitu ya sehingga akan dipilihlah misalkan 3 solusi yang paling tepat misalnya gitu ya. Nah, itu adalah proses di mana kita menggunakan double diamond dalam proses design thinking proses ini. Setelah kita menemukan idenya yang tadi teman-teman sudah, wah kayaknya bikin bisnis ini nih cocok nih gitu ya. Misalnya bikin idenya bikin sebuah aplikasi misalnya gitu ya. Atau teman-teman bikin sebuah produk apa gitu ya. Nah, baru kita coba untuk dibuatkan prototipenya. Nah, prototipe di sini itu ada 3 yang bisa kita lakukan, mulai sketching. Artinya sketching itu kita gambar-gambar dulu gitu ya. Ya namanya juga sketch gitu ya. Dari gambar, bentuknya kayak gimana, idenya apa dan segala macam, prosesnya dan segala macam, idenya. Atau yang kedua, kita pakai paper prototyping. Jadi kita pakai kertas gitu ya, bentuknya kayak gini, nanti bisa bukunya kayak gini, atau misalnya muknya begini gitu ya, atau misalkan kita buat dummy-nya tuh kayak gini gitu ya. Tampilannya seperti ini gitu. Itu juga bisa. Atau yang paling keren ya digital up. Itu kan banyak ya kita mau misalnya teman-teman mau bikin desain apa gitu ya sambil tempel atau teman-teman mau jualan baju yang temanya itu tentang tadi misalkan tentang kuliner. Kira-kira kalau misalnya dibentukin di dalam ditempel di baju tuh kayak gimana ya? Kalau di muka kayak gimana? Di buku kayak gimana ya? Itu mockup. Nah, kayak gini ya. Jadi mockup tuh banyak ya. Bisa di buku, pulpen, kertas, baju, macam-macam gitu ya. Digitalnya misalkan dalam bentuk bukunya kayak gimana, dalam bentuk tabletnya gimana, dalam bentuk websitenya gimana. Nah, setelah kita buat prototipenya, baru kita validasi. Sebenarnya dengan solusi ini teman-teman mau si pelanggan kita tuh menyambut baik gak sih gitu ya, cocok gak sama mereka, mereka suka nggak dengan model seperti itu, yang namanya dengan user testing. Jadi user testing itu adalah ya kita langsung aja kasih kepada si calon pelanggan gitu ya, kasih kita cobain, suruh mereka menyicipi misalnya teman-teman bikin resource gitu ya, atau bikin gorengan, bikin bikin puding, apapun teman-teman produknya, makanan misalnya, itu kita ke testing ke orang-orang ya kan, gimana rasanya gitu ya, gimana tampilannya, gimana setelah memakan itu ada rasa enak enggak gitu ya. Dan user testing teman-teman juga harus punya indikasi apa yang mau dicari di situ, apakah rasanya, kalau misalkan makanan gitu ya, apakah dari segi rasanya, bentuknya, terus apakah ketika dimakan itu ada rasa enak, terus ada rasa, ada kelembutannya misalkan, atau terlalu keras atau enggak, dan segala macam.
Jadi ada indikator-indikator yang memang teman-teman pengen tahu gitu ya. Atau juga ada yang namanya A/B testing. A/B testing ini adalah misalkan teman-teman punya dua varian gitu ya, atau teman-teman mau bikin webinar gitu ya, mau bikin webinar ataupun misalkan teman-teman mau sekarang yang lagi rame ini kan jualan ebook nih ya kan, sosial media banyak banget lah bikin ebook apa segala macem, lagi banyak rame banget gitu ya. Nah, itu teman-teman bikin satu poster, bikin dua poster, backgroundnya sama tapi tulisan captionnya misalnya beda gitu ya. Jadi kita mana sih yang lebih banyak yang menarik perhatian gitu ya. Begitupun teman-teman misalkan mau bikin produk makanan gitu ya. Ya udah, yang satu misalkan pakai packaging, yang satu nggak pakai packaging. Packagingnya keren, yang satu packagingnya ya plastik biasa misalnya gitu ya. Isinya sama gitu ya. Nah itu gimana respon dari si pelanggan. Dan yang ketiga adalah yang namanya feedback loop. Feedback loop itu adalah kita minta feedback terus menerus. Artinya gini, ketika teman-teman memberikan feedback, memberikan produk teman-teman gitu ya ke pelanggan teman-teman gitu ya, ke pelanggannya teman-teman gitu. Nah itu minta tuh feedbacknya terus-terusan gitu. Oh gimana rasanya? Terus setelah diperbaiki, minta lagi ke orang yang sama, minta lagi feedbacknya terus saja bolak balik gitu. Jadi kita akan tahu tuh sebenarnya memvalidasi kita produk kita tuh sejauh mana sih validasinya bisa membantu mereka, bisa bisa bermanfaat bagi si pelanggan itu tadi gitu. Dan yes, secara keseluruhan design thinking itu adalah ada 5 proses yang tadi kita sudah bahas, mulai dari mengempati gitu ya atau berempati, lalu define, menentukan kira-kira definisi masalahnya apa sih gitu ya, kita membuat yang namanya problem statement. Setelah kita menemukan problem statementnya, lalu kita mencari solusinya dengan berbagai cara, bisa dengan cara brainstorming gitu ya, bisa pakai mind mapping gitu, pakai storyboarding gitu ya. Jadi dan lain sebagainya itu bisa banget dilakukan. Setelah kita buat solusinya, ide solusinya, lalu kita buatkan prototypingnya gitu ya, bentuknya kayak gimana sih kalau misalkan teman-teman membuat sebuah ebooknya kayak gimana, kalau misalkan teman-teman membuat online course-nya kayak gimana, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah produk makanannya kayak gimana gitu ya. Baru kita tes kepada si pelanggan, kira-kira suka nggak dengan model yang seperti ini, dengan model produk yang sudah kita tawarkan gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan dari materi yang sudah saya berikan ini membawa manfaat kepada teman-teman. Dan ini adalah proses di mana kita bisa saling belajar. Saya juga menjadi mengingat-ingat kembali, ini juga salah satu cara juga teman-teman. Bagi saya gitu ya, saya pengen belajar lebih dalam lagi. Sehingga caranya adalah ya saya coba untuk men-sharingkan juga gitu ya, pemahaman-pemahaman yang saya miliki kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Oke, jadi kita sudah masuk di sesi kesimpulan. Yang pertama tentu saja adalah bahwa, saya geserkan dulu, bahwa design thinking itu adalah bukan sekedar sebuah metodologi ya, yang tadi kita sudah bahas, mulai dari empathy gitu ya, terus define, lalu ke idea, prototype, dan juga testing gitu ya. Tapi ini sebuah mindset untuk kita mendorong sebuah inovasi berkelanjutan. Karena yang namanya design thinking itu mindsetnya adalah, intinya adalah kita itu memang harus terus mengulang gitu ya. Kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan dan kita coba untuk membuat solusinya sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari solusi yang kita berikan. Nah, terus yang kedua adalah dengan menguasai pendekatan ini, kita dapat mengembangkan ide bisnis yang tidak hanya inovatif, tapi juga relevan dan juga bermanfaat ataupun berdampak. Dan yang ketiga, tentu saja melalui pendekatan design thinking ini, baik itu di lingkungan bisnis, kerja, maupun akademik, individu dapat lebih efektif dalam menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan tadi ya, dan juga mendorong kemajuan di berbagai bidang. Seperti yang disampaikan oleh Linus, yang disampaikan oleh Linus
Pauling bahwa cara mendapatkan ide bagus adalah dengan mendapatkan banyak ide dan membuang yang buruk ya. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti webinar atau course ya, bukan webinar sih sebetulnya ini ya. Course singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari course ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Nantinya akan insya Allah saya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Agar saya lebih istiqomah sih sebetulnya ya, dengan like, subscribe itu bisa membuat semangat untuk saya membuat course-course yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman kalau misalkan suka, silahkan komen di bawah suka. Kalau misalkan ada saran atau masukan, sangat open banget dan saya sangat senang banget apabila ada masukan dari teman-teman. Kira-kira apa sih yang teman-teman expect gitu ya? Apa sih yang teman-teman harapkan? Nah, ini udah design thinking ya. Apa sih yang teman-teman expect dan harapkan dalam sebuah free course yang modelnya seperti ini? Oke, itu aja. Sampai ketemu di course free course selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.